Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir di tengah-tengah kami, dicurahkan untuk kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah bagaimana menghentikan kematian sel otak. Ayat inti Ayub 5 yang ke-26. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Segera setelah lahir, saat jumlah sel otak yang kita miliki mungkin berada pada kondisi maksimum, sel-sel tersebut mulai mati dalam angka yang menakutkan. Mungkin sebanyak 50.000 per hari. Kalikan itu dengan jumlah hari yang Anda jalani dan Anda mendapatkan angka yang mengejutkan. Itu adalah sekitar 18.250.000 sel setiap tahun. Meskipun terjadi penggerusan otak, kinerja otak pada orang sehat juga tidak berubah secara signifikan selama periode 50 tahun. Bagi beberapa orang, kinerjanya sebetulnya meningkat hingga pertengahan tahun 70-an dan atau lebih tua dari itu. Prinsip redundansi menyatakan bahwa kita mempunyai lebih banyak sel-sel otak daripada yang mungkin bisa kita gunakan, sehingga kita mampu kehilangan itu dalam jumlah yang sangat besar. Prinsip gunakan atau hilang mungkin menjadi gelar atas dampak besar penghentian sel-sel otak ini. Mungkinkah kita tidak membeli otak kita dengan memperkaya itu melalui peluang-peluang menarik yang otak kita mampu untuk tangani? Meskipun terjadi kematian sel otak, sel-sel otak yang tidak rusak pada para lansia dapat menumbuhkan lebih banyak dendrit, meningkatkan lebih banyak situs komunikasi. Itu adalah prinsip plastisitas. Sel-sel otak yang lebih sedikit itu lebih aktif dan mencari koneksi baru jika mereka diminta untuk melakukannya. Bahkan di tahun-tahun lanjut, semakin banyak pengalaman, pembelajaran dan latihan, semakin besar jumlah koneksinya. Penurunan rentan memori dan kemampuan memproses informasi dengan cepat dan untuk mengintegrasikan informasi yang masuk menjadi menakutkan atau menurunkan semangat bagi banyak orang yang lanjut usia. Tetapi Anda bisa bergeser hati. Baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa bahkan kemunduran atau kerusakan fisik dari ribuan sel-sel otak tidak serta-merta mengurangi potensi kegunaan dari orang yang menua. Mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk memproses beberapa tugas, namun kurangnya kecepatan bisa diimbangi oleh kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Hal ini juga mungkin bahwa sebagian besar dari kehilangan kegunaan ini dapat dihentikan atau bahkan dibalikkan dengan menggunakannya. Untuk kesehatan otak yang maksimal, latih semua pusat pemikiran Anda yang berbeda-beda, pemikiran logis, pemecahan masalah analitis, ekspresi artistik, pemikiran kreatif, menghafal, rangsangan sensoris, bahasa, dan keterampilan motorik. Plastisitas otak dapat berlanjut bahkan hingga usia lanjut, namun Anda harus menggunakannya jika Anda tidak ingin kehilangannya. Ya Tuhan, terima kasih telah menciptakan saya dengan sel otak yang cukup sampai kekekalan. Bantu saya untuk menggunakannya sehingga saya tidak akan kehilangannya. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami sampai saat ini. Saat ini kami akan melakukan semua aktivitas kami. Kiranya petunjuk firman ini akan mengarahkan kami untuk boleh sukses meraih semua yang kami harapkan. Dan ketika kami kerjakan itu dengan segenap hati,
semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan saja. Berkati umat-umat Tuhan dalam pergumulan yang mereka hadapi, kuatkan iman mereka selalu, jadikan mereka anak Tuhan yang selalu menang dan selalu diberkati. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang menekan channel ini. Kiranya tuntunan kuasa sorga menjadi bagian mereka. Berkat-berkat surgawi akan selalu melimpah-limpah atas mereka, karena kami hanya mengandalkan Engkau dan bahkan menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.